Banyak orang ingin jadi pegawai negeri dengan alasan jaminan hari tua, kesejahteraan, bahkan ada yang beralasan cari aman. Tapi bagi saya, ada tujuan yang lebih dari itu. Baik anak-anak, sebelum Bapak jelaskan apa itu tugas-tugas presiden dan wakil presiden, siapa yang bisa kasih tahu nama presiden dan wakil presiden kita sekarang? Masa nggak ada yang tahu? Kan kita lihat fotonya tiap hari. Saya, Pak. Ya, Budi. Burung Garuda. Kok burung Garuda? Itu Bapak nunjuknya burung Garuda. Gambar presiden sama wakil presidennya mana? Itu, Pak. Dulu salah satu presiden kami menyandang predikat Bapak Pembangunan Nasional. Namun, melihat keadaan sekolah kami sekarang ini, saya pun jadi bertanya, di mana letak pembangunan yang dimaksud? Gimana, anak? Semuanya bisa? Tumben-tumbenan Pak Nana datang ke sini. Biasanya Pak Nana datang pas pergantian semester. Maaf Bu, cuma air lagi putih. ada sesuatu nih. Jadi begini Pak Nana. Dana alokasi khusus dari pemerintah sudah cair. Kalau begitu syukurlah. Tapi ada tapinya loh Pak. Tapi? Ya. Begini, dana alokasi khusus hanya khusus untuk pembangunan gedung dan permohonan Bapak untuk penggantian bangku sekolah yang ditenderkan oleh dinas. Jadi semua itu ada biaya administrasinya. Potongannya kira-kira 40% Pak. Ya, 20% untuk Pemda, 20% untuk dinas. Jadi Bapak kira-kira menerima 67,5. Saya pikir itu cukup lah Pak. Maaf Bu ya, kalau boleh tahu berapa ya nilai tendernya? Sekitar 98, ya lebih sedikit ya Pak. Tapi Pak Kades berpesan agar diatur dan menguntungkan semua pihak. Kalau Pak Nana pinter mengaturnya, pasti dana itu cukup lah Pak untuk sekolah seperti ini. Ya Pak? Untuk itu, di sini kami butuh tanda tangan Bapak. Iya. Agar tender ini cepat kami selesaikan. Iya. Tolong Bapak tanda tangan di sini. Ya. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Dalam waktu dekat ini kita akan membeli bangku-bangku baru untuk menggantikan bangku-bangku lama yang sudah rusak. Tapi karena dana terbatas, tidak semua kelas dapat bangku baru. Saya akan memilih kelas-kelas mana yang sangat memerlukan. Dan kelas lain harus sabar menunggu bantuan selanjutnya. Untuk itu, saya perlu koordinasi dari bapak-bapak ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengerti? Ayo anak-anak, sekarang
sekarang kita bakal belajar matematika. Ayo buka bukunya halaman 77. 77. Ayo buka bukunya. Tumbuhan itu mempunyai Ayo udah. sendiri di alamnya. Ayo kasih tahu temennya. Pak, nggak kedengeran berisik. Raihan, tolong bacanya lebih keras. Misalnya sebagai sumber makanan atau dengan ya, Anak-anak, bukunya disimpan. Ayo ikut Bapak. Ayo, tasnya ditinggal, kita keluar. Yuk, semuanya yuk. Gimana? Rizky ngerti? Anak-anak yuk, jalan yuk. Kita mau ke tempat yang lebih seru. Ya, ini tempat rahasianya Pak Helmi. Ya. Sekarang bikin kereta-keretaan. Taruh tangannya di pundak teman yang depan. Yuk. Raihan aman. Pelan-pelan kita tunggu Raihan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Anak-anak kumpul di atas batu. Yuk, duduk, duduk. Gimana? Di sini lebih tenang kan? Iya. Yuk kita hirup dulu udara segar. Samsul, coba kamu berdiri. ya Pak. Apa yang kamu lihat di hadapan kamu? Pohon, Pak. Di situ pohon, di sana pohon, di sini pohon. Udah. Sekarang, coba kamu pejamkan mata kamu. Bayangkan, kalau kamu dewasa, kamu mau jadi apa? Kalau sudah besar, saya ingin menjadi astronot agar bisa berjalan di atas bulan. Bagus. Jadikan itu tujuan untuk kamu belajar. Sekarang buka mata kamu. Kejar cita-cita kamu dengan berani dan jujur. Loncat! Yeay! Restu. Memadam kebakaran agar bisa memadamkan api. Salsa. Saya ingin menjadi model. Mala. Mala, pejamkan mata kamu. Konsentrasi. Bayangkan kalau kamu dewasa nanti, kamu mau jadi apa? Jika dewasa nanti, aku ingin jadi pejabat agar bisa memimpin negara biar nggak ada yang korupsi. Emang kamu tahu korupsi itu apa? Korupsi itu ngambilin uang orang lain, Pak. Bagus. Jadikan itu tujuan untuk kamu belajar. Sekarang kamu buka mata, kejar cita-cita kamu dengan berani dan jujur. Sekarang loncat. Yeay! Oke, sekarang semuanya pejamkan mata. Bayangkan cita-cita kalian. Bayangkan kalian menggapai cita-cita kalian. Tanamkan itu di diri kalian. Jadikan itu tujuan untuk kalian belajar.
Ya. Fajri, Budi, ayo dong, jangan bercanda ya. Fokus. Samsul, bangun dong. Jangan tidur, ini kan masih jam pelajaran. Bosan Pak, ada kelas. Kapan kita belajar di luar lagi? Kemarin kan kita belajar di luar karena di sini berisik, banyak suara tukang lagi ngebangun sekolah, ya? Terus tukangnya pada kemana, Pak? Kan sekolah kita belum selesai dibangun. Benar kata Mala, mending kita belajar di luar lagi, Pak. Ya, Pak! Yang 15.000 kemarin tuh jangan dibus, dia tuh nggak usah dibus aja. Oh iya, Yang 20 baru sini. jadi dipisahin nih Pak nih? Iya. Halo Pak Elmi. Kenapa pembangunan sekolah kita dihentikan, Pak? Kita kan udah masuk semester baru. Dan sebentar lagi kelas 6 itu kan mau menghadapi ujian nasional. Ini kalau kelasnya belum jadi, kita mau ujian di mana, Pak? Loh, yang dibangun itu kan baru sebagian kelas, Pak. Kelas lain kan masih bisa dipakai. Iya, tapi setidaknya kan pembangunan harusnya sudah selesai, Pak. Ini kok malah tiba-tiba berhenti di tengah jalan? Pak Elmi itu gimana sih? Pak, kan sudah sering saya jelaskan. Dana pembangunan dari pemerintah itu tidak cukup untuk bayar pemborong. Kalau kurang, mau nggak mau ya tidak bisa dilanjutkan. Masa saya yang harus nombok? Nggak mungkin dong, nggak lucu itu. Jadi, yang bertanggung jawab di sini terus sekolah, Pak? Ya dinas pendidikan dong, Pak. Kan ada staf PKK UPTD kecamatan. Dan sekolahan itu tinggal nerima aja. Ya kalau kurang itu masalahnya dari pemerintah pusat. Oh, kalau itu tidak mungkin, Pak. Pasti ada yang nggak beres di sini. Aduh, Pak Elmi gimana ya? Pak Elmi, saya minta tolong ya, Pak. Minta tolong. Masalah ini jangan diperpanjang ya. Pembangunan akan dilanjutkan kalau dana dari pemerintah itu keluar. Nah, kalau pembangunan dihentikan, ya apa salahnya kita menunggu? Murid-murid tidak bisa menunggu, Pak. Ya, nanti sampai 10 dulu ya. Oke Pak. Nanti kami. Ajar ya. Mijan. Mala. Budi. Siapa lagi yang belum? Kok kalian di sini? Duduk. Itu apa, Man? Aman disuruh ngumpulin uang iuran kenaikan kelas, Pak. Siapa yang suruh? Pak Nana, semua kelas juga disuruh ngumpulin, Pak. Mana? Keluarlah. Ya. Halo, Pak Nana. Ini Pak Helmi. Pak, bukannya dilarang untuk memungut biaya ujian. Dan kalaupun memang ada aturan atau biaya resmi, bukannya mestinya Bapak menyuruh saya, wali kelas 6, untuk mengumpulkannya? Pak, itu tadi kebetulan saja saya ketemu sama si Aman. Nah, makanya langsung saja saya minta tolong sama dia. Tapi untuk apa, Pak? Bukannya sekolah sebenarnya sudah dapat dana untuk ini. Jadi murid-murid kan tidak harus dikenakan biaya apapun.
Aduh, Pak Helmi itu gimana sih, Pak? Memangnya pengawas ujian itu tidak perlu kertas, tidak perlu tinta, makan, snack. Semua itu ada biayanya, Pak. Tapi setidaknya Bapak seharusnya membicarakan dulu dengan guru dan komite sekolah. Tidak langsung memungut biaya. Sudahlah, Pak. Saya itu cuma cari cara cepat saja. Itu tadi saya buru-buru. Toh mereka semua nggak ada yang protes. Tapi ini udah menyalahi aturan, Pak. Pak, menyalahi gimana sih, Pak? Memang Bapak mau ujian kenaikan kelas tidak berlangsung? Apa Bapak mau murid-murid kita semua tinggal kelas? Nggak mau kan? Saya Helmi, yang tempo hari mengirim surat atas nama sekolah yang dikepalai oleh Pak Nana. Oh iya, ada apa Pak? Begini Bu, pertama saya ingin memastikan soal informasi tender bangku dan dana pembangunan sekolah itu sifatnya terbuka kan Bu? Betul. Kalau begitu yang ingin saya pertanyakan adalah proses pencairan dana terhadap pemborong dan jumlah bangku yang disediakan dan pembagiannya itu sendiri, apa saya boleh tahu? Untuk apa Pak? Semuanya kan sudah saya jelaskan kepada kepala sekolah Anda. Iya, saya tahu. Tapi kepala sekolah kami itu mengatakan bahwa dana pembangunan untuk sekolah kami ini nggak cukup. Hanya cukup untuk separuh bangku saja. Makanya sekarang pembangunan di sekolah kami ini terpaksa dihentikan, Bu. Begini ya Pak Helmi, saya sudah memberi penawaran kepada Pak Nana soal tender pembangunan itu. Dan beliau setuju-setuju aja tuh. Saya yakin pembagian dana itu pasti cukup Pak. Ingat loh Pak, masih banyak sekolah di sekitar kita ini yang pasti membutuhkan dana tersebut. Pak, kalau dana itu nggak cukup, harusnya kesalahan itu dari sekolah Anda sendiri. Gimana sih? Jadi maksud Ibu, Pak Nana ada permainan dengan dana tersebut? Maaf Pak, dana bos dan dak dari pusat itu sudah dijatah ya segitu. Dijatah? Maksud Ibu? Pak Helmi, kami juga butuh anggaran yang dapat mempermudah proses itu. Pak, banyak loh Pak sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ini yang belum mendapatkan dana bantuan itu. Hah? Semuanya kan dalam proses, nggak gampang dong Pak. Harusnya Bapak tuh bersyukur sekolahnya udah dapat dana dengan cepat seperti itu. Jadi menurut Ibu dana bos yang kami terima itu juga kena potong? Ibu jangan mikir saya ini orang bodoh, Bu. Saya tahu pemerintah mengirim langsung dana tersebut ke sekolah-sekolah yang tidak mampu seperti sekolah kami. Yang saya tidak mengerti kenapa jadi sekarang kalian yang mengatur semuanya. Pihak yang nggak bertanggung jawab dan mengatasnamakan anak bangsa. Maaf Pak, itu udah ketentuan yang nggak bisa ditawar-tawar. Ketentuan dari mana, Bu? Pemerintah? Pemerintah daerah maksud Ibu? Atau memang Ibu udah bikin ketentuan sendiri? Ya Bu. Halo Pak Nana, barusan salah satu guru dari sekolah Bapak datang ke kantor saya. Dan dia bicara tentang dana yang sudah kita sepakati Pak. Ya Bu. Pak, saya nggak mau ada masalah Pak. Dan itu bukan masalah saya. Saya minta Bapak segera menyelesaikannya. Ya. Permisi.
Malam, Pak. Ngapain Anda ke sini? Maaf, saya cuma sebentar. Saya cuma mau nanya, apa benar dana itu semua dialokasikan untuk pembangunan dan peralatan sekolah? Itu aja. Maksud Anda? Dana yang diturunkan oleh pemerintah dan Pemda itu sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah kita, Pak. Tapi kenapa bisa jadi tidak cukup? Apakah Bapak dan teman-teman memotong dana itu untuk keperluan pribadi? Jadi Anda menuduh saya korupsi? Bisa aja. Kalau tidak siapa, Pak? Tidak mungkin kan ini bisa terjadi kalau keuangannya diatur dengan benar. Dan tidak mungkin juga kan Bapak mengumpulkan biaya UKK dari anak-anak kalau bukan untuk mengganti uang yang Bapak pakai. Tunggu sebentar ya, Pak. Tunggu ya. Pak Helmi, kita tahu sama tahu lah, ya. Kita jangan saling mengusik, ya, 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 ini ya. Oke. Pak. Saya benar-benar kecewa. Saya harap Bapak merenungi hal ini dan mempertanggungjawabkan untuk semuanya. Pak Helmi. Tidak, Pak. Saya tidak mau. Pak Helmi. Jangan berisik! Anak-anak, kita keluar. Awas. Hati-hati, jangan dorong temennya, jangan dorong. Itu gimana? Bu Rama, maaf. Iya, Pak. Pak Helmi dan murid-muridnya di mana? Biasanya sih, Pak, Pak Helmi selalu membawa murid-muridnya keluar kelas, Pak. Keluar kelas. Baik anak-anak, banyak sekali rintangan yang kita udah lewatin. Tadi ada genting jatuh, banyak sekali debu, suara berisik. Tapi itu semua sama kalau kita mau menggapai cita-cita kita. Akan banyak sekali hambatan di hadapan kita. Tapi kalian juga harus ingat, ada satu orang yang selalu akan mendukung kalian, baik dalam keadaan sedih maupun senang. Kalian tahu siapanya? Pak Helmi, ayah, mama, kakak. Bukan mama, kakak, ayah, atau Pak Helmi. Tapi kalian harus percaya dengan suara hati kecil kalian. Karena itu suara yang paling jujur. Dan itu ada di diri kalian masing-masing. Ya?
lutut, kuping, lutut, hidung. Ah, salah. Fokus dan konsentrasi. Lutut. Pak Helmi, Ada apa, Pak? kenapa Bapak membawa anak-anak ini keluar kelas? Bapak tuh tidak boleh seenaknya ya. Ini jam pelajaran. Emangnya kenapa, Pak? Toh kita belajar juga kok di sini. Daripada kita harus belajar di kelas yang nggak jadi kelas. Maksud Bapak, kelas kita nggak layak? Toh Bapak tahu sendiri kan, kelas kita jauh dari layak. Pak, Bapak tuh lancang ya. Terserahlah Bapak mau ngomong apa. Yang penting saya tahu kok apa yang penting buat sekolah ini. Pak Helmi, apa yang Anda tahu tentang yang terbaik untuk sekolah kita? Yang terbaik untuk sekolah kita adalah Pak Helmi mulai sekarang pergi dari sekolah saya. Semuanya sabar ya. Baik, Pak. Saya akan keluar dari sekolah ini. Bapak beneran mau pergi? Saya akan kembali lagi dan memperbaiki sistem sekolah ini. Apa yang bisa Anda lakukan? Anda tuh cuma guru honorer. Dan orang dinas sudah memblacklist nama Anda. Sabar anak-anak, jangan Bu Rahma, cepat mereka suruh baris. Balik ke kelas. Iya, Pak. Cepat. Ayo semuanya baris. Dana operasional sekolah dari pemerintah kami lihat sudah masuk ke rekening sekolah Bapak. Kira-kira dana tersebut akan dipergunakan untuk apa, Pak? Dana ini saya terima, disaksikan juga oleh komite sekolah. Dan perlu saya perjelas, Bu, dana ini tidak kena potongan kan? Tidak, Pak. Saya hanya ingin mengikuti peraturan yang benar saja. Saya tidak mau buat aturan sendiri. Karena buat saya yang terpenting untuk sekolah ini adalah murid-murid tidak bersorak gembira pada saat mendengar bel pulang berdering. 5 kali